Cak, IWB baru saja cukur rambut dia nih. Jabrik semuanya, udah lama, panjang banget. Oke, Kang Bro, jadi ini mungkin video sekilas aja buat sampean semuanya karena gini, banyak banget yang nanya ke IWB mengenai Suzuki, Matic Suzuki yang sebenarnya sudah besar kesampaian semuanya di masa lalu. Jadi ini Matic Suzuki yang kita sebut waktu itu isunya adalah Suzuki Brookman 175. Jadi banyak yang bertanya, Cak IWB gimana update dengan Brookman dan apakah motor ini hanyalah hoax semata, hanya isu-isu yang tanpa apa ya, ya tanpa ada kenyataannya, istilahnya kayak demikian. Apakah demikian, Cak? Jadi opo ngono judulnya? Nah, tenang, Cak. Alon-alon Kang Mas, Ibe akan coba share sampean semuanya. Jadi apakah benar seperti itu dan apakah memang kalau kita apa namanya kita ngelihatnya tuh sebentar, Cak, kok ini jamnya IWB. Oh iya. Jadi apakah memang semuanya hanya isu atau betul-betul bahwa di masa lalu Suzuki berniat untuk meracik Brookman 175? Ibu akan bahas bersama semuanya pelan-pelan. Jadi runutannya, historinya, dan juga isunya apakah demikian. Kalau sampean mengikuti benaran ya, IWB di masa lalu dan juga berita-berita mengenai Suzuki ini sebenarnya seharusnya sampean paham bahwa IWB benar-benar pada saat itu sempat dekat dengan pejabat Suzuki ya waktu itu ya. Di tahun 2017 kalau sampean tahu, tahun itu adalah momentum yang cukup kita harus acungkan jempol buat Suzuki karena di tahun itu adalah peluncuran dari New GSX-R 150 di mana kita tidak pernah menyangka sedikit pun bahwa Suzuki akan meluncurkan sebuah motor sport fairing lawan daripada R25 R25 lagi R15 ataupun CBR. Dan saat itu Kang Mas, jadi kalau sampean tahu ya, saat itu IB sempat istilahnya kontek-kontekan lah dengan salah satu pejabat tinggi Suzuki Jepangnya ya. Jadi di Indonesia tapi orang Jepang. Kita sering sharing, kita juga sempat kontek-kontekan dan kita akhirnya banyak sekali ngobrol mengenai Suzuki, kondisi di tanah air, bagaimana Suzuki saat ini cukup sulit, bagaimana Suzuki saat ini bisa kita katakan cukup memprihatinkan, karena kita tahu Suzuki di masa lalu jos gandos tenaga. Kalau sampai mengatakan atau membicarakan mengenai quality, mengenai material wistalah, sama nggak usah ragu, Cak. Suzuki saat ini merupakan pabrikan yang dikatakan paling konsisten ya di luar daripada Kawasaki ya, paling konsisten mengenai dua poin tersebut. Jadi sama nggak usah meragukan mengenai engine, mengenai build quality, wis pokoknya jos gandos lah. Ibu katakan ini Suzuki adalah salah satu pabrikan yang cukup konsisten dari dulu hingga sekarang ya. Sama lihat aja, BB punya Suzuki Next 2, mesinnya Kang Mas halus banget, vibrasinya minim ya, apalagi gredek, nggak ada gede-gedeknya Mas. Jadi memang sensasinya halus dan juga awet. Bahkan adik IWB yang bernama Rayi ya, adik ipar ya, dari dia seorang apa ya istilahnya seorang fansboy salah satu pabrikan besar, bukan fansboy sih sebenarnya, dia lebih prefer gitu ya, lebih seneng. Tapi ketika merasakan Skydrive, kemudian juga Hayate, pada akhirnya sampai sekarang Cak, dia menjadi fansboy Suzuki. Kalau IWB tanya, kenapa kok nggak ganti-ganti sih? Katanya Raji, wes mas, ini motor kok wawet banget ya, jarang reservis topo, tapi tetap enak wae mesinnya. Dan memang Cak, halus mesinnya, sampai sekarang pun halus. Jadi minim sekali yang namanya problem, dia hanya ganti oli setiap 2000 km. Dan kalau sama tanya, pernah nggak diservis? Nggak pernah Kang Mas. Dan yang gilanya tuh CVT belum pernah ganti sampai sekarang. Jadi ya kita katakan ini artinya apa? Memang Suzuki adalah salah satu pabrikan yang cukup konsisten secara build quality and material. Jadi ini sekilas mengenai Suzuki. Namun celakanya Kang Mas bosonya. Jadi ciloko nih Cak. Ciloko ini kenapa? Dengan kondisi yang demikian kok tidak selaras dengan penjualannya Cak. Jadi penjualannya kalau kita lihat memang dari hari ke hari semakin turun. Dari market share semakin turun. Kita lihat bagaimana di segmen sport Suzuki ya, kita katakan bahwa GSX R150 juga sempat booming di tahun 2017, kemudian 2018 oke, namun pada akhirnya pelan-pelan juga tergerus. Pelan-pelan ya kita katakan tergerus karena gini, tidak ada banyak inovasi yang kita apa ya? Ya mungkin kalau livery oke lah, livery kita harus katakan bahwa untuk yang new MotoGP sekarang kita lihat kan MotoGP kemarin yang X-Star memang keren banget. Dan kata Suzuki ternyata Mas, dengan hanya mengganti livery MotoGP dan juara dunia Suzuki di tahun 2020, ternyata kata Suzuki mereka keteteran mensuplai ya. Jadi permintaan samanya cukup besar untuk GSX-R versi MotoGP livery ini, mereka happy. Namun sekali lagi namun ya kita kan nggak bisa katakan hanya itu doang Cak. Kita nggak bisa katakan bahwa Suzuki bisa bangkit hanya dengan spot. Itu sulit Kang Mas. Jadi kita juga sempat apa namanya diskusi ya dengan pejabat Suzuki pada saat itu bagaimana mereka ingin bangkit. Yang pertama mereka sebenarnya sudah membidik trail waktu itu kan. Tapi trail ya sama tahu kan trail akhirnya kan
ya nggak jadi Kang Mas. Jadi ada beberapa pertimbangan yang membuat mereka akhirnya kita katakan atret lah, bosone atret alias mundur. Jadi gini Mas, itu kan saya kesampaian semuanya mengenai bagaimana sebenarnya behind the scene dari Suzuki ya. Ini sebenarnya sedikit konfidensial tapi nggak ada masalah lah. Itu akan saya kesampaian semuanya bahwa bagaimana sih sulitnya Suzuki saat ini. Karena kenapa kondisi equity atau kepemilikan Suzuki yang 100% dimiliki oleh Suzuki Jepang ini yang sangat sulit ya. Dan juga Jepangnya itu, ya mohon maaf nyon sewu nih, kita katakan termasuk kolot. Jadi mereka tidak terlalu fokus dan tidak terlalu bisa mendengarkan ya, nggak kurang listening lah apa yang diinginkan oleh pasar atau oleh tim-tim dari Indonesia itu kurang listening, kurang mendengarkan. Istilahnya ya, mungkin mereka terlalu fokus pada roda 4 ini nggak tahu yang jelas. Kalau sama nanya, sebenarnya teman-teman Suzuki Indonesia ini yang untuk Indonesia sudah berusaha keras ya. Mereka wis pokoknya berjuang piye carane biar Suzuki itu bangkit itu wis berjuang. Tapi kalau ujung-ujungnya Mas, yang punya duit kan sana, yang punya saham kan sana. Kalau tidak diaksesi ya sami mawon. Nah, kembali Cak mengenai trail ya. Jadi sebenarnya dulu Cak, kalau sama nanya, apakah pada saat itu Suzuki benar-benar ingin meracik trail? Betul Kang Mas. Jadi kalau sama nanya ke WB, sudah ada namanya research and development. Jadi sempat ada dan IWB pada saat itu sempat dilibatkan dan pada saat itu juga pejabat-pejabat tinggi Jepangnya lumayan jos gandos waktu itu, jos gandos. Sayang sekarang IWB nggak akan mention namanya, tapi sekarang sudah ganti posisi lebih tinggi dan sekarang menjadi nomor 1 di Suzuki. Jadi ya setelah itu ternyata unfortunately bosone ya ditinggalkan Cak. Masalahnya kalau sudah nomor 1 kan mereka harus fokus roda 4. Jadi roda 2 seperti ditinggalkan lagi. Jadi ini sayang banget. Sayang banget. Nah kemudian diganti oleh orang Jepang yang notabene lainnya dan ternyata fighting spirit untuk berjuangnya masih kurang ya. Karena gini Cak, ternyata yang lebih tahu bahwa yang Jepangnya Suzuki itu kadang-kadang agak sulit untuk dikasih masukan. Bahkan Jepangnya pun mengatakan demikian. Jadi ini unik nih. Jadi Jepang SMC-nya tuh yang di Jepang sana tuh kadang-kadang dikasih masukan agak sulit. Jadi itu yang membuat ketika ganti pejabat ternyata justru pejabat yang sudah greget itu naik posisi, yang penggantinya kurang gigit. Itu yang lebih rasakan. Akhirnya ya udah menguap gitu saja. Dan ini Cak, jujur Cak ya, pada saat itu untuk motor trail Suzuki ada 3 opsi. Pada saat itu ya, ini bocoran dikit aja biar sampean tahu sebenarnya bahwa Suzuki Indonesia memang sudah mempelajari. Yang pertama, Suzuki akan menggunakan mesin dari basis Satria atau GSX R50. Jadi mesin DOHC dengan remapping ulang untuk mencari torsi. Ini lebih murah menurut mereka. Untuk riset and development lebih murah karena secara basis engine sendiri sudah diproduksi di Indonesia. Jadi itu yang menjadi opsi pertama. Namun mereka harus mengembangkan untuk frame-frame-nya terus baru karena ini kan cross bike yang pastinya beda dengan street bike. Itu yang pertama. Tapi menurut mereka harganya memang tidak akan bisa semurah ketika SOHC ya. Itu yang pertama ya. Namun kita waktu itu UB sendiri sudah kasih masukan bahwa nggak ada salahnya menggunakan DOHC. Kenapa enggak? Justru ini adalah strength point daripada Suzuki. Karena kita tahu bahwa para rival saat ini ya, Yamaha dan Honda, mereka masih menggunakan mesin SOHC. Jadi ini yang opsi pertama. Yang kedua, mereka akan menggunakan mesin SOHC tapi menggunakan basis daripada engine di India. Ada salah satu motor Gixxer 150 namanya di India sana. Ini akan menjadi basis daripada trail untuk Suzuki pada saat itu ya. Jadi ini opsi yang kedua. Opsi ini katanya lebih murah karena sekali lagi dari material, dari komponen kan lebih SOHC dan DOHC itu memang lebih mahal DOHC karena ya komponen lebih banyak dibandingkan dengan SOHC. Makanya dari pihak Suzuki mengkonfirmasi bahwa jika mereka menggunakan mesin yang digunakan di India ya, jadi mereka akan mendapatkan harga yang lebih reasonable atau istilahnya ya kompetitif lah Bosonica. By the way, IWB nggak akan IWB nggak akan ngedit-ngedit biar cepet karena IWB hari ini agak sibuk biar sampai IWB share aja buat jawaban-jawaban sampai yang nanya cukup banyak mengenai Suzuki ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mereka akan mengembangkan all new engine. All new engine ini memang sedikit lebih tipis ya potensinya karena untuk meriset atau mengembangkan sebuah new engine itu tidak murah. Pertama, tidak murah. Yang kedua, apakah worth it bagi mereka untuk meracik new engine ketika pasarnya nggak seberapa? Karena sampai tahu kan, trail kan jadi rebutan. Sudah ada KLX, sudah ada CRF, dan pada saat itu WR belum keluar, Cak. Jadi WR 155 itu belum keluar. Tapi saya lagi, IWB sudah share ke Suzuki.
aroma daripada WR itu sudah mau keluar. Jadi itu yang menjadi fokus utama Suzuki pada saat itu. Jadi ada 3 engine. Ada 3 engine yang sedang disiapkan oleh mereka untuk pasar trail. Jadi ini bukan hoax ya. Kalau sama nanya mengenai trail itu bukan hoax. Unfortunately, bosnya lagi. Unfortunately, sayangnya mas, sayangnya ya. Ketika seiring berjalan waktu, seiring berjalan waktu ternyata ada pergeseran dari sisi manajemen dari Suzuki. Jadi pejabat yang benar-benar terlibat di sana dan melibatkan IWB juga dan melibatkan semua unsur dari blogger untuk meminta masukan, ternyata yaitu tadi, ternyata posisinya berubah. Jadi beliau dipindah, beliau naik jabatan menjadi the best lah, the best di Suzuki. Dan ini yang membuat sedikit goncang dan membuat semua semua target, semua niat, semua intention itu akhirnya menguap pelan-pelan. Namun bukan berarti untuk project trail ini gagal, Cak. Jadi dari pihak Suzuki mereka meneruskan untuk melakukan opsi lain, ya. Jadi ini bukan totally new engine, bukan totally sebuah pengembangan baru, namun ini lebih kita katakan sebagai import. Jadi lebih kita katakan sebagai sebuah gerakan atau tindakan untuk mengefisiensikan development. Jadi tidak ada development, jadi mereka akan mengambil dari Cina. Jadi kalau sampai tahu ini ada Hazhou Cina, tahu kan Hazhou, kita namanya Hazhou Cina, dan mereka mengambil basis dari sana. Itu sudah terjadi, Cak. Mereka sudah melakukan tes pada saat itu dengan trailnya. Namun sekali lagi ternyata ya sekali lagi mas, ketika seiring berjalan waktu ya, kita sempat juga dilibatkan ke sana, mereka meminta masukan ya dari Suzuki Indonesia-nya. Namun mohon maaf, kita harus katakan kepada mereka bahwa dari modelnya masih kurang kompetitif. Yang jelas, Cak, mereka akan capek jika harus mendatangkan produk ini ke Indonesia, Extra Evo dan lain sebagainya. Itulah kenapa pada saat itulah ya diputuskan ya, kalau tidak salah diputuskan bahwa untuk trail sementara di-cut dulu. Sekarang sama pasti bertanya, loh Cak IWB kan kita tahu ada DR200 Cak IWB. Sekarang dipakai Brimob, dipakai instansi-instansi yang sudah jelas itu kredibilitas atau durability engine-nya dan juga desainnya keren. Betul Kang Mas? Kita juga sempat bertanya kepada mereka atau kepada Suzuki Indonesia, kenapa tidak memasarkan saja yang model DR200 ke Indonesia? Ternyata tidak sesimpel itu, Cak. Menurut Suzuki yang IWB dapatkan pada saat itu, untuk meracik atau bukan meracik, untuk memasarkan DR200, homologasinya sulit banget. Kan DR200 ini made in Japan, Mas. Jadi made in Jepang. Jadi mereka impor dari Jepang, dan kalau diimpor di Indonesia kemudian dipasarkan di Indonesia secara secara massal ya. Jadi dipasarkan secara massal, ternyata homologasinya sulit mengenai izinnya, kemudian mengenai tes produknya, dan ini otomatis akan memberikan harga yang tidak kompetitif di Indonesia. Itulah kenapa yang dipegang oleh para instansi tersebut pada kondisi yang kita katakan kita katakan tidak melalui beberapa rangkaian sebelum produksi massal atau sebelum produk dilempar ke pasar maksudnya. Jadi tidak ada uji tipe, tidak ada macam-macam lah. Jadi ini totally beda dibandingkan dengan sebuah produk yang akan dipasarkan secara masif di market umum. Jadi itulah kenapa DR200 itu jika dipaksa pun harganya bakal mahal banget. Pertama karena itu dari Jepang, dan tentu saja ini yang akan membuat Suzuki juga berpikir ulang. Jadi intinya Kang Mas, kalau saya bertanya, bagaimana dengan trail? Kembali sekali lagi, kelemahan dari Suzuki adalah tidak adanya izin untuk memproduksi atau tidak bisa bukan tidak bisa meracik ya, maksudnya tidak boleh. Gini Cak, Indonesia itu mendapatkan otoritas untuk membuat atau meracik model seperti Satria, seperti GSX-R, seperti Bandit, kemudian juga Address, Suzuki Next. Itu teritorinya atau regionnya di Indonesia. Tapi kalau di negara lain ada lagi sendiri-sendiri. Dan itu sudah diplot-plotin oleh Suzuki Jepang bahwa Indonesia meracik ini. Artinya apa? Tidak bisa sembarangan kita Indonesia itu meracik secara lokal sebuah produk, kecuali dari kecuali ada namanya izin dari Suzuki Jepang ya. Ngomongnya jadi susah banget. Jadi kalau tidak ada izin dari Suzuki Jepang tidak akan bisa. Itu intinya. Dan ketika kita melakukan produksi di sini, itu kan butuh namanya cost ya. Jadi investasi besar. Jadi butuh investasi besar mengenai istilahnya investasi besar ya, investasi besar seperti
jig-jig mesinnya, kemudian juga semua unsur vendor dan sebagainya. Artinya jika itu sudah terjadi, ada target yang akan dipatok oleh Suzuki Jepang dan ini tidak mudah. Nih sampai contoh nih ya. Nih oke, Suzuki Indonesia ini sebagai contoh aja. Kita akan berikan sampean berapa triliun segini ya, berapa miliar juta lah, berapa miliar juta, pokoknya berapa miliar untuk mengembangkan sebuah mesin baru, mengembangkan produk baru, tapi sampai bisa jual berapa? Bisa nggak jual 10.000 per bulan? Istilahnya ada target begitu, Cak. Kalau Suzuki Indonesia ngotot untuk meracik sebuah mesin baru, sebuah engine baru, sebuah produk baru, itu ada target. Karena itu tadi, cost-nya besar, investasinya besar dari Suzuki Jepang. Sementara kalau impor enggak, Cak. Impor beda lagi. Karena impor itu kan nothing tulus. Ibaratnya hanya mendatangkan, setelah itu memasarkan, udah selesai. Kalau sampai kurang laku, ya udah. Tinggal di-cut aja. Tapi kalau namanya produksi sendiri, lokal, kalau sampai tidak target, ya bisa digorok begini ya. Dijewer kuping sampean. Jadi gitu kira-kiranya. Jadi, Cak, itulah sekilas mengenai trail. Sekarang mengenai ke tema berikutnya adalah Brookman 175. Bagaimana dengan Brookman 175? Cak, kalau kita bicara mengenai Brookman 175,